Tanggal 17 September ini kita mau ada lomba mewarnai, kategorinya ada dari pra-TK sampai kelas 3 SD gitu. Lokasinya nanti bakal di Gramedia Garut. Gramedia itu bukan hanya toko buku, Pak. Iya, bukan hanya toko buku. Kita juga jual alat-alat tulis, terus juga ada juga alat penunjang kuliah lainnya, penunjang sekolah, penunjang pendidikan juga banyak, kayak laptop dan segala macam. Visi kita adalah untuk meningkatkan literasi nasional. Adanya Gramedia di Garut, kita juga bertanggung jawab gitu untuk meningkatkan literasi Garut. Banyak program-program yang ada diadakan di Gramedia Garut. Contohnya yang pertama, ada namanya ngaji literasi. Selain itu juga ada program Gramedia Outing Class atau wisata ilmu. Seberapa penting bahasa Inggris menurut Kak Rizka? Bahasa Inggris ya? Ya. Bahasa Inggris pasti penting banget karena bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional, bahasa utama yang digunakan di seluruh dunia. Komunikasi itu adalah hal dasar ya, menurut saya komunikasi adalah hal dasar yang memang harus dikuasai oleh minimal anak muda lah yang akan nanti generasi akan datang gitu. Kalaupun misalkan memang teman-teman di luar sana juga belum bisa untuk bahasa Inggris, banyak banget langkah gitulah, banyak banget cara untuk berbahasa Inggris karena komunikasi kan harus diasah ya Pak, betul ya. Nah bisa juga kan ke primary English tuh daftar bahasa Inggris. Halo teman-teman Primary English, terima kasih masih menyaksikan Primary English Podcast. Hari ini kita senang sekali karena bisa berkolaborasi dan silaturahmi bersama Gramedia Garut, bersama Kak Rizka. Halo Kak Rizka. Halo. Apa kabar Kak Rizka? Alhamdulillah baik. Oke Kak Rizka, sebelum kita ngobrol jauh nih mengenai Gramedia Garut ya, boleh diperkenalkan dulu Kak Rizka sebagai apa mungkin di Gramedia? Oke, nama aku Rizka. Di Gramedia saya menjabat sebagai supervisor. Gitu, Pak. Baik Kak Rizka, boleh cerita dulu dong ke kami gitu ya, ke penonton. Kapan sih Gramedia itu hadir di Garut? Oke, Gramedia Garut ya, lebih tepatnya. Gramedia Garut itu hadir di tahun 2019. Nah, tepatnya itu di 19 Desember 2019. Tepat sebelum Corona. Gitu. Jadi kita openingnya di situ tanggal segitu. Berarti bentar lagi ulang tahun ya? Iya, betul. Udah mau ulang tahun yang keempat. Keempat berarti ya, iya, untuk tahun di Garut ini udah ya? 4 tahun. Alhamdulillah. Berarti ada program khusus nggak nih untuk merayakan nanti 4 tahun? Oh iya, biasanya kalau misalkan untuk setiap ulang tahun nih, kita selalu ada program khusus yang pasti diskon-diskon menarik. Diskon-diskon menarik di Gramedia untuk menyambut ulang tahun Gramedia itu setiap tahun kita pasti ada. Gitu. Oke. Tadi diskon, jadi nantikan aja mungkin teman-teman ya, yang istilahnya seneng diskon potongan buku gitu ya, khusus Gramedia Garut di bulan Desember ya? Betul. Desember. Saya penasaran nih, Kak Rizka, boleh saya panggil Kak Rizka nggak apa-apa ya? Boleh. Dengan program-program apa nih yang biasanya dilakukan oleh Gramedia Garut untuk meningkatkan minat baca mungkin? Oke, sebenarnya Gramedia itu image-nya toko buku ya. Betul. Toko buku. Jadi semua orang itu, bahkan saya sendiri sebelum saya datang ke Gramedia, image Gramedia adalah toko buku. Namun setelah saya masuk nih ke lingkungan Gramedia itu bukan hanya toko buku, Pak. Iya, bukan hanya toko buku. Kita juga jual alat-alat tulis, terus juga ada juga alat penunjang kuliah lainnya, penunjang sekolah, penunjang pendidikan juga banyak, kayak laptop dan segala macam. Nah, ternyata juga menariknya di Gramedia itu nggak cuman untuk menjual buku, nggak untuk cuman gitu aja, bisnis aja gitu Pak ya. Jadi di Gramedia itu banyak sekali program-program menunjang untuk pendidikan. Nah memang visi kita adalah untuk meningkatkan literasi nasional gitu. Terutama adanya Gramedia di Garut, kita juga bertanggung jawab gitu untuk meningkatkan literasi Garut dengan cara banyak program-program yang ada diadakan dengan Gramedia Garut. Contohnya yang pertama ada namanya ngaji literasi, gitu. Nah ngaji literasi itu seperti kita itu ada jumpa penulis, ada bazar buku, tapi di lingkungan pesantren. Nah biasanya untuk jumpa penulis itu buku-buku terbitan Gramedia yang Islamik gitu. Nah kita jumpa penulis biasanya di pesantren-pesantren. Nah memang sudah banyak sih yang berpartisipasi juga untuk ngaji literasi di pesantren-pesantren di Garut. Menarik sih menurut saya karena memang akses untuk membeli buku seperti itu kan kalau untuk santri-santri itu agak
sedikit aksesnya. Jadi saya perwakilan Gramedia itu membantu mereka gitu untuk bisa membaca gitu, untuk bisa akses untuk membacanya lebih mudah. Selain itu juga ada program Gramedia Outing Class atau wisata ilmu, biasanya kita nyebutnya wisata ilmu. Itu juga targetnya sebenarnya untuk anak-anak, biasanya TK sampai SD. Kenapa kita ngambil TK sampai SD? Karena menurut kami gitu, anak-anak usia TK SD itu mereka tuh masih butuh bimbingan, terus butuh ini ya, maksudnya masih polos lah ya anak-anaknya. Jadi kita harus bisa mencetak bibit unggul gitu, supaya memperkenalkan mereka bahwa buku itu sangat menyenangkan, main ke toko buku itu sangat menyenangkan. Dan juga memang buku tuh nggak hanya buku anak, buku cerita. Biasanya kan kalau anak tuh cuma tahu buku tuh ya buku cerita aja gitu. Nah, sekalian dengan adanya wisata ilmu ini juga bisa memperkenalkan anak-anak bahwa buku tuh ada novel, ada self improvement dan lain-lain gitu. Sebenarnya banyak banget buku gitu. Nanti kita perkenalkan. Terus juga belajar bertransaksi, belajar mengantri supaya tertib gitu. Harapan kami sih dengan adanya wisata ilmu itu, jadi anak-anak tuh ter-record sampai besar bahwa buku itu menyenangkan gitu. Terus kalau transaksi harus mengantri gitu ya. Jadi mudah-mudahan banyak impact positifnya sih dari kegiatan-kegiatan itu. Gitu sih Pak paling kalau kegiatan. Saya penasaran dengan ini Kak, bagaimana cara ikutan ke program-program yang tadi disebutkan? Oke, cara ikutan program. Kalau mau ikutan program gampang banget Kak. Jadi nanti kalau misalkan sekolah-sekolahnya mau ada kegiatan itu atau pesantren dan TK-nya, itu bisa langsung aja hubungi CSO Gramedia. Atau bisa DM di Instagram kami di Gramedia Garut. Bisa juga langsung datang ke sini, hubungi CSO-nya juga langsung bisa. Mau ikut kegiatan ini. Nanti sama kita langsung di-arrange kegiatannya, dicocokkan jadwalnya, kita langsung eksekusi kegiatannya. Gitu. Jadi ini kesempatan emas nih bagi teman-teman ataupun yang memiliki adik gitu ya. Ataupun misalkan kayak ngaji literasi di pesantren-pesantren yang memiliki pesantren, itu silakan gampang sekali ya. Boleh DM malahan gitu ya. Iya, betul. Dan gratis. Iya, Gramedia Garut Instagramnya ya. Iya, betul, Gramedia Garut. Jadi untuk ngaji literasi kan nanti kita jumpa penulis tuh, kita ngundang penulis. Nah, penulisnya itu pure dari kami, gratis. Jadi untuk pesantren itu benar-benar nggak dipungut biaya apapun untuk ngundang penulis. Udah pasti penulisnya terbaik Gramedia dan juga gratis gitu sih Pak. Jadi ini jangan sampai kelewat nih. Iya, betul. Gampang banget tadi caranya. Barangkali nanti ada teman-teman yang mau ikutan program itu, tinggal DM juga boleh katanya. Iya, betul. Baik Kak Rizka, lagi ada promo apa nih di Gramedia Garut saat ini? Promo, kalau di Gramedia Garut pasti banyak promo. Nah, terutama kalau sekarang tuh ada program namanya Back to Campus Pak. Oke. Ya, Back to apa Campus. nih Back to Campus? Ya, jadi Back to Campus itu nanti banyak banget diskon-diskon keperluan kuliah. Jadi bagi para mahasiswa atau calon mahasiswa nih yang misalkan mau mempersiapkan kegiatan kuliahnya, kayak buku penunjang kuliah, kayak kamus, kayak gitu kan banyak ya buku penunjang kuliah. Terus kayak alat-alatnya juga, kayak misalkan tas, alat tulis, dan lain-lain juga. Itu kita provide di Gramedia dan diskon gitu. Selain itu juga banyak produk-produk IT yang diskon. Oke. Gitu. Printer ya? Iya, ada printer kita diskon gitu. Jadi di Gramedia itu nggak cuman buku dan alat tulis aja. Kita juga bisa ada laptop bahkan. Oke. Laptop kita jual, terus ada alat... Sepeda? Ada sepeda, betul. Ada sepeda, ada alat olahraga, ada printer, ada alat musik bahkan. Ada gitar, ada keyboard, pianika gitu. Itu kita juga provide. Jadi di Gramedia itu bukan hanya toko buku. Karena sekarang bukan Gramedia Bookstore kita sebutnya, Gramedia Retail. Gramedia Retail? Iya, betul. Tapi memang produk utamanya adalah buku, gitu. Produk utama buku, tapi kita banyak banget, bisa banget apa-apa yang dibutuhkan tuh ada di Gramedia. Jadi nanti gitu. Sekali masuk ke Gramedia Garut, udah keperluannya udah bisa terpenuhi ya? Betul sekali. Mulai dari alat musik, kemudian alat perkantoran, terus tadi beberapa IT, laptop. Betul, itu saya juga baru tahu ada laptop. Ada laptop di Gramedia. Oke. Bahkan vitamin juga ada. Kita punya vitamin, multivitamin, terus alat kayak ada apa namanya, minyak angin roll on yang kayak gitu juga kita punya, alat-alat kesehatan kayak gitu juga kita punya, hand sanitizer.
kita ada. Oke. Program terdekat apa nih yang akan dilakukan oleh Gramedia Garut? Oke, program terdekat. Untuk program terdekat itu kita ada lomba mewarnai. Oke. Ya, lomba mewarnainya nanti tanggal 17. Bulan ini ya, 17 September. Tanggal 17 September ini kita mau ada lomba mewarnai, kategorinya ada dari pra-TK sampai kelas 3 SD. Gitu. Lokasinya nanti bakal di Gramedia Garut. Oke. Untuk ininya persyaratannya apa aja nih untuk mengikuti mewarnai ini? Persyaratannya untuk kategori A itu dari pra-TK sampai TK, Betul. TK besar. Untuk kategori B-nya itu dari kelas 1 sampai kelas 3. Gitu. Jadi kalau daftar nggak ada persyaratan khusus gimana-gimana sih, tinggal langsung daftar aja, gampang banget daftarnya. Kalau nggak sempet daftar ke Gramedia Garut pun bisa via DM, Instagram, atau bisa chat juga CSO-nya gitu. Terus nanti kalau misalkan pendaftarannya murah, cuma 55.000, udah dapet buku mewarnai, buku latihan mewarnai, dapat krayonnya juga, sama dapat stiker. Terus kalau misalkan peserta juga mau sekalian beli meja belajarnya, meja untuk mewarnainya, kita bisa kasih diskon 10%. Nah, itu. Gitu. Yang penonton sedang tunggu mungkin diskon 10% untuk mejanya ya? Iya, untuk mejanya. Bisa nanti tinggal, bisa diskon nggak? Boleh, nanti saya kasih diskon deh buat penonton semuanya. Jadi teman-teman nih jangan sampai kelewat. Ada acara terdekat dari Gramedia Garut, ini lomba mewarnai. Anak saya pun sudah daftar nih, gitu ya, mau ikutan juga gitu, ikut meramaikan. Betul kok, daftarnya hanya 55.000, udah dikasih krayonnya, stiker, sama buku latihan untuk mewarnai. Anak saya lagi rajin-rajinnya nih latihan. Iya, karena gambarnya nanti kisi-kisinya ada di situ. Oh gitu, jadi salah satu dari gambar itu ya? Iya, salah satu dari gambar itu nanti ada untuk itunya, jadi kisi-kisinya ada di situ. Dan hadiahnya pun saya lihat kan menarik juga nih. Nanti yang penasaran hadiahnya bisa lihat di Instagramnya ada ya? Iya, ada di Instagram Gramedia Garut. Gramedia Garut. Selanjutnya Kak Rizka, dari sekian banyak buku di sini ya, sepanjang mata saya ngelihat nih ya, genre apa yang sering banyak diminati oleh konsumen Garut? Genre itu biasanya kalau misalkan, kalau saya ngomong genre favorit apa, biasanya tergantung dari usia, ya. Nah, kalau misalkan kita kelompokkan dari usia, kalau anak-anak sudah pasti kayak children book, educational comic, itu mereka paling favorit karena gambar-gambarnya bagus-bagus. Nah, kalau misalkan remaja, biasanya itu kalau di kategori usia remaja tuh seringnya novel. Novel-novel fiksi gitu. Kayak ada novel, kita kan banyak ada novel dari Wattpad, ada Laut Bercerita, itu bagus Laila banget Hudori. tuh. Iya, betul. Udah baca ya, Pak? Oke. Keren ya, itu bagus tuh. Jadi itu novel-novel tuh untuk kalangan remaja tuh kita bestseller banget gitu. Jadi terus kalau misalkan yang dewasa, biasanya sih banyak buku-buku yang kejual tuh buku-buku self improvement sama buku bisnis ekonomik. Biasanya bisnis ekonomik gitu sih kalau dikelompokkan berdasarkan usia ya. Gitu. Kalau bestsellernya apa nih Gramedia Garut? Kalau bestseller menurut departemen novel kita. Jadi banyak terjual tuh dari novel. Kalau dari keseluruhan buku tuh, gitu. Kalau Kak Rizka sendiri nih, dari sekian banyak buku gitu ya, yang paling diingat sampai sekarang, buku apa nih? Yang sudah dibaca? Sebenarnya beberapa buku udah pernah saya baca, tapi yang paling terrecord itu ada buku Filosofi Teras. Henry Manampiring. Ya, itu. Filosofi Teras. Jadi itu sangat berkesan ya. Buku itu menurut saya sih sedikit mengubah mindset. Sedikit mengubah mindset saya. Kenapa? Karena dulu tuh saya tuh orangnya rusuh banget. Apa-apa pengen cepet beres, apa-apa pengen perfect gitu ya. Sebenarnya hal itu tuh bagus, detail gitu. Tapi nggak bagus untuk diri sendiri gitu. Setelah saya baca buku itu mengenai Filosofi Teras, menjelaskan tentang teori stoik dan lain-lain kayak gitu, saya dapat ada kutipan hidup harus selaras dengan alam. Itu sih menurut saya yang paling menarik. Hidup harus selaras dengan alam. Kenapa hidup selaras dengan alam tuh? Jadi intinya sih saya sebagai seorang muslim ya. Jadi semuanya yang udah ada yang ngatur, yaitu Allah. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Setelah berusaha ya tinggal serahkan hasilnya ke Allah. Intinya yang akhirnya adalah babnya ikhlas berarti terakhirnya. Itu sih yang paling terikut gitu, paling nempel gitu dari beberapa buku yang saya baca, itu sih yang paling nempel. Saya penasaran lagi nih Kak Rizka. Sekarang kan udah eranya digital, tadi sudah disinggung sedikit ya. Betul. Bagaimana sebuah Gramedia gitu ya, yang basisnya ya jualan buku fisik.
digempur ataupun cara beradaptasinya seperti apa? Cara beradaptasi. Iya, kalau di era digital ini ya, bagi yang belum tahu nih, Gramedia nih bukan hanya toko buku fisik, bukan toko buku yang ada di toko aja gitu. Kita juga banyak ada di marketplace. Ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Di TikTok Shop pun kita udah ada gitu. Kalau misalkan kalian mau beli buku, di platform-platform itu sudah ada gitu. Itu juga merupakan salah satu inovasi ya dari kami dan mengikuti perkembangan teknologi. Selain itu juga kita punya website, Pak. Namanya gramedia.com. Nah, gramedia.com itu sudah omnichannel. Sudah omnichannel, jadi konsumen itu bisa beli online, tapi nanti pick up offline, pick up in store. Oke. Gitu. Jadi bisa pick up in store ataupun kalau misalkan yang mager-mager nih, generasi mager-mager nih, ya udah ini apa namanya? Pesan buku, tunggu aja di rumah nanti dianterin. Gitu. Jadi misalkan nanti ordernya ke Gramedia terdekat yang pasti jadi nyampe bukunya sebentar ataupun mau di pick up in store juga bisa. Gitu. Selain itu juga itu untuk buku fisik ya, masih online. Nah, kita juga punya e-book, ada namanya Gramedia Digital. Betul. Nah, Gramedia Digital menurut saya itu menarik banget ya. Untuk Gramedia Digital tuh kayak berlangganan. Kalau misalkan gampangnya mudahnya seperti ini, kayak kalau misalkan kita berlangganan untuk nonton film nih, banyak kan platform-platform film nih ya yang update-update. Nah, kalau yang pada suka buku nih, update-update buku bisa aja langsung berlangganan di Gramedia Digital. Nah, di situ banyak e-book terupdate. E-book terupdate, buku-buku terbitan Gramedia gitu, buku-buku terbaik Gramedia. Selain itu juga kalau misalkan itu untuk yang pribadi. Nah, ada juga yang untuk instansi. Instansi. Iya, untuk sekolah, untuk instansi lainnya. Untuk biasanya kalau misalkan instansi kan pengen karyawannya lebih lebih melek untuk melek literasi ya. Terus untuk sekolah-sekolah juga biasanya kan anak-anaknya juga harus senang baca gitu. Nah, kita juga ada fasilitas namanya e-perpus. E-perpus, ya, berarti digital ini ya? Betul, digital. Jadi nanti sekolah tuh tinggal mendaftar, e-perpus tuh provide by Gramedia. Jadi nanti untuk kayak upgrade dan segala macam itu nanti di-provide sama Gramedia gitu. Jadi nanti ada namanya Smart Library, ada juga e-perpus. Nah, kalau Smart Library itu kita labelnya masih Gramedia. Tapi kalau misalkan instansi atau sekolah-sekolahnya tuh mau di hak milik nih, kayak misalkan e-perpustakaan SMAA misalkan kayak gitu, itu bisa sih pakai e-perpus yang premium gitu. Itu bisa di custom. Jadi kalau misalkan mau perpustakaannya punya sendiri juga boleh. Gitu. Jadi sistemnya kayak langganan lagi kayak tadi ya? Iya, betul. Tapi langganannya akun. Jadi nanti akunnya kan banyak tuh. Jadi nanti setiap siswa atau setiap karyawan tuh punya akun. Punya akun. Dan itu bisa diakses dimanapun, kapanpun. Nah, nanti kalau misalkan di perpus tuh ada ininya Pak, ada istilahnya ada challenge untuk membaca gitu loh. Jadi kelihatan nanti mana siswa atau mana orang siswa yang rajin minjem buku nih gitu. Jadi nanti kelihatan ada grafiknya. Ada sistemnya ya? Ada sistemnya. Jadi kalau misalkan sekolah mau bikin challenge nih, banyak-banyakan baca buku atau gimana buat tingkatin literasi ya, itu udah di perpus itu ada kayak itunya, fiturnya seperti itu. Ya, saya rasa ini inovasi yang keren ya dari Gramedia. Betul. Jadi menciptakan perpustakaan digital gitu ya. Jadi kan sekarang juga kan era paperless ya, udah istilahnya ya mengurangi lah, karena katanya buku kan dari pohon juga kan gitu. Jadi dan digital itu kan tidak membutuhkan space yang besar gitu ya, kayak sekolah-sekolah gitu. Kalau misalkan mau bikin perpustakaan, tapi istilahnya bangunannya terbatas, mungkin ini bisa jadi solusi. Betul. Terus juga nggak ada resiko buku hilang, kan biasanya ada tuh buku hilang. Kalau nggak hilang biasanya namanya barang ya ada usang, rusak gitu. Itu nggak ada resiko itu. Mungkin yang tinggal disediakan komputer, internet, iya. Bahkan komputer cuma untuk adminnya aja. Oh. Jadi bisa diakses di handphone. Di handphone pun bisa ya? Di handphone ada e-perpus. Saya rasa itu worth it lah ya. Dengan budget langganan kita bisa mengakses semua buku yang terbitan dari Gramedia. Iya, betul. Jadi teman-teman jangan ragu, nanti tinggal DM ke Gramedia Garut ya Instagramnya. Ya. Oke, sekarang Kak Risa saya penasaran lagi mengenai pendidikan nih. Oke. Menurut Rizka, pendidikan yang ideal untuk Indonesia itu seperti apa nih kira-kira? Pendidikan, bicara tentang pendidikan ya, ngelihat pendidikan secara luas di Indonesia. Kalau menurut saya sih untuk pendidikan di Indonesia sejauh ini sudah better ya.
Udah lebih better, udah sangat berkembang, udah sangat maju. Namun kalau dalam kalau dari pendapat saya sih mungkin ada hal yang belum merata. Seperti sarana prasarana. Jadi masih ada gap tuh antara yang di kota sama yang di pelosok. Nah, mungkin gap itu tuh yang bisa juga menimbulkan perbedaan juga antara kemampuan si anak yang di kota dan anak yang di desa gitu. Harapannya sih sebenarnya pengennya ya sarana prasarana itu harus merata juga gitu. Karena kan sekarang perkembangan teknologi juga udah pesat banget ya gitu. Jadi masyarakat yang di pelosok pun menurut saya memiliki hak yang sama gitu untuk mendapatkan hal-hal tersebut gitu sih kalau dari saya. Oke. Seoptimis apa Kak Rizka melihat Indonesia di 2045? 2045. Ini kan banyak yang bilang, banyak lah sekarang ya katanya Indonesia 100 tahun kemerdekaannya akan menjadi keempat ekonomi terbesar di dunia. Wah, iya betul. Kalau Kak Rizka memandangnya seperti apa nih? Kalau dibilang optimis, pasti optimis gitu. Karena nanti tahun 2045 itu 70% populasi Indonesia itu adalah populasi yang produktif. Ya, 70% produktif. Optimis karena apa? Tapi optimis dengan catatan bahwa anak-anak muda di zaman sekarang itu memang harus mempersiapkan untuk di tahun 2045 ini. Karena nanti 2045 generasi-generasi muda yang sekarang itu akan memimpin tahun 2045. Jadi memang harus dipersiapkan. Optimis dengan catatan harus dipersiapkan. Apa yang harus dipersiapkan? Seperti kayak kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional juga harus dilatih mulai dari sekarang gitu. Karena itu saling berkesinambungan ya gitu. Kalau misalkan anak muda zaman sekarang sudah memiliki kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional yang baik, maka saya optimis banget sih Indonesia tuh bakal jadi baiklah, ekonominya sangat membaik. Karena dilihat banyak yang sudah lihat kalau generasi sekarang nih ya sudah aware dengan mental health. Ya, ada yang sering udah aware dengan intelijensinya seperti apa, udah banyak yang suka baca buku gitu. Saya harapnya sih memang lebih banyak lagi ya literasi yang yang seneng baca gitu. Karena dengan membaca itu bisa sangat bisa meningkatkan kecerdasan intelektual. Betul. Jadi dengan membaca apapun bisa tahu. Dengan apapun bisa tahu berarti bisa memajukan kan, bisa lebih kritis atau lebih inovatif dan segala macamnya. Itu pun bisa mengubah negara kalau misalkan semua anak muda tuh kompak untuk melakukan hal itu, untuk meningkatkan hal tersebut gitu sih. Oke, Kak, lanjut. Saya ingin ngobrol lagi mengenai kebahasa Inggrisan, boleh ya? Boleh. Seberapa penting bahasa Inggris menurut Kak Rizka? Bahasa Inggris ya? Ya. Bahasa Inggris pasti penting banget. Karena bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional, bahasa utama yang digunakan di seluruh dunia. Apalagi zaman sekarang itu Indonesia sudah masuk di MEA, Masyarakat Ekonomi Asia. Yang mana di situ adalah ada perdagangan bebas, terus pasti otomatis semuanya nih persaingan antar global itu udah pasti sangat marak gitu. Kalau misalkan kita nggak bisa bahasa Inggris nih, nggak bisa berkomunikasi, karena komunikasi itu adalah hal dasar ya, menurut saya komunikasi adalah hal dasar yang memang harus dikuasai oleh minimal anak muda lah yang akan nanti generasi akan datang gitu. Kalau misalkan kita belum mulai belajar gitu dari sekarang, belum bisa ya akan sulit sih kalau misalkan nggak bisa komunikasi ya. Apalagi mau ke kancah internasional, bahkan di nasional pun juga akan sulit. Karena sepengalaman saya nih ya, zaman kuliah tuh bahan ajarnya semuanya pakai bahasa Inggris, Pak. Bahan ajarnya, terus kayak presentasinya, bahkan dosen-dosennya pun, materinya pun pakai bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan kita nggak mulai dari sekarang untuk belajar bahasa Inggris tuh kayaknya akan berat sih. Menurut saya ya, jadi sebenarnya nggak ada yang telat juga. Kalaupun misalkan memang teman-teman di luar sana juga belum bisa untuk bahasa Inggris, banyak banget banyak banget langkah gitulah, banyak banget cara untuk berbahasa Inggris karena komunikasi kan harus diasah ya Pak, betul ya. Nah bisa juga kan ke primary English tuh daftar bahasa Inggris. Kebetulan adik saya juga daftar tuh, terpercaya banget sekarang dia udah lumayan tuh Pak bahasa Inggrisnya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus ya bisa juga
di YouTube juga banyak gitu, ataupun cuma dari nonton film pun bisa. Saya juga kalau misalkan mau ngelatih nih bahasa Inggris, kalau saya sih cara saya sendiri ya, kalau saya cara sendiri itu biasanya nonton film, ngetes nonton film tanpa subtitle. Kayak misalkan nonton YouTube nih, nonton YouTube ya yang berbahasa Inggris. Biasanya kalau saya nonton YouTube berbahasa Inggris tuh nontonnya channel TED Talk. TED Talk. Ya, TED Talk, TED Talk itu saya sering nonton tuh. Nah, kalau nonton itu saya biasanya tanpa subtitle. Untuk apa? Untuk ngasah, karena kan jarang dipakai ya bahasa Inggris tuh. Apalagi kita bahasa ibunya bahasa Indonesia nih. Bahasa Sunda bahkan kalau di sini gitu ya. Bahasa Inggris tuh jarang kepake, tapi gimana nih caranya supaya bahasa Inggris saya tuh masih terasah gitu, masih bisa paham, yaitu cara termudahnya nonton YouTube berbahasa Inggris tanpa subtitle. Keren. Itu sih yang sering saya lakukan sekarang sih. Ya, semoga nih teman-teman yang sedang menyaksikan bisa ikut ke salah satu triks tadi ya, nonton YouTube tapi subtitlenya dihilangkan. Dihilangin, ya sambil ngetes listening juga ya Pak. Oke, baik. Kak Rizka, selanjutnya harapan dari Kak Risa untuk Gramedia Garut apa nih? Harapan untuk Gramedia Garut. Kalau dari saya sendiri sih, kalau harapan dari Gramedia Garut terus berdiri, terus jaya untuk Gramedia Garut, supaya generasi Garut, terutama warga Garut, itu lebih bisa terfasilitasi untuk bisa membaca. Jadi kalau misalkan yang mau beli buku atau yang mau baru seneng buku nih, baru mulai, langsung terfasilitasi oleh Gramedia gitu. Gitu sih kalau harapan untuk Gramedia. Paling untuk ke depannya sih saya harap juga dengan adanya Gramedia, warga Garut bisa naik tingkat literasinya gitu, bisa lebih maju mungkin, lebih kritis, lebih maju lah dalam bidang pendidikan dan apapun itu gitu. Karena buku jendela dunia ya, jadi bisa sukses dengan bidang apapun juga dari ilmunya dari buku gitu Pak. Saya setuju dengan statement tadi ya. Saya sering sih membuat hashtag Garut Juara. Betul. Kalau ada Jabar Juara, saya sering membuat hashtagnya adalah Garut Juara. Tidak hanya di skala Indonesia sih, saya harapannya ya internasional lah gitu. Kita kan sebenarnya Garut udah besar juga kan, yang kerajinannya udah sampai ke luar negeri gitu. Betul. Yang mudah-mudahan ini bisa, tadi harapan saya setuju, ini tetap ada di tempat tetap ini ada gitu, dan di Garut jaya. ya. Sampai seterusnya lah. Baik Kak Rizka, ini pertanyaan terakhir, mungkin ada pesan nggak dari Kak Rizka sekaligus mungkin closing statement bagi teman-teman yang sedang menyaksikan? Oh ya. Oke, untuk teman-teman yang menyaksikan ini, kalau pesan dari saya sih banyak-banyak membaca buku sih. Banyak-banyak membaca buku karena buku adalah jendela dunia. Kalian bisa tahu segala hal apapun dari buku. Jadi dengan kalian membaca buku, kalian bisa tahu segala hal dan kalian juga bisa mengasah kecerdasan intelektual kalian juga gitu, mengasah menjadi lebih pintar, lebih tahu dan segala macam gitu sih. Oke. Terakhir deh, tips dan trik supaya bisa baca buku itu gimana ala Rizka? Kalau tips and trik dari saya, mulai aja dulu. Oke, sesuai dengan yang di sana ya, rahasia untuk maju adalah memulai. Iya. Karena kalau nggak mulai dulu, nggak dipaksa, nggak bisa. Minimal ya selembar deh sehari, gitu. Kalau saya kadang suka target sih Pak, sebulan kadang satu buku atau 2 bulan satu buku gitu. Oke, targetnya ya. Target ya. Dan itu dimulai pun tidak harus ke yang berat-berat ya. Kayak komik pun nggak jadi masalah ya. Nggak jadi masalah. Mau baca apapun tentang apapun juga nggak jadi masalah. Kan sekarang lagi rame tuh, One Piece lagi naik lagi karena dibikin live actionnya. Betul. Berarti sekarang komiknya ada yang terbaru ya saya dengar? Ada, new arrival dari One Piece. Ada tuh. Jadi teman-teman nih, para penggemar One Piece, sudah ada nih edisi terbaru komik dari One Piece-nya ya. Iya. Sudah tersedia di Gramedia Garut. Baik, Kak Rizka, terima kasih banyak atas kolaborasinya. Sudah berkenan istilahnya kami dari Primary English untuk silaturahmi, bersinergi untuk hashtag Garut Juara nih, Kak Rizka ya. Iya, siap. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan lancar untuk Kak Rizka sendiri. Gramedia Garut juga lancar semuanya. Makasih banyak. Baik, teman-teman, itulah Rizka dari Gramedia Garut. Terima kasih.